artis mana apa aja yang lu pegang? Pernah lu pegang? Dulu banyak. Tadi ada Armada, Raja, Dance Company. Oh ya, Dance Company pernah? Pernah dari awal malah. Lalu udah dari awal malah. Lalu siapa lagi? Marcel Sihaan. Oh iya, Marcel Sihaan. Kiki Su, Aura Kasih, Raja, Once Mekel. Oke, pengalaman lu terparah menjadi seorang engineer, lu pernah diapain? Batu, ada batu masuk ke mixer pernah tuh gue lagi. Serius? Duar, jadi lu mana analog kan, mixer gede. Ada rusuh. Mendem dong itu pedal. Ya gue ngomongin bayaran juga nih engineer kan. Engineer kita kan makin kesini sebenarnya bayarannya kan gak pernah X gitu aja. Gua, juga sih. Iya kan kalau gue lihat kayak, bayarannya kok makin lama, apalagi setelah pandemi ya. Makin turun. Iya kita abisnya udah lu mau job apa aja ambil aja abis kalau daripada ada kerjaan gitu kan prinsipnya kadang-kadang kan. Iya sih. Kadang-kadang ada juga beberapa engineer yang kayak apa? Ya udahlah ini gue ambil aja kerjaan. Itu sebenarnya itu kan kerusak harga. Jangan kita soyang, wah ini keren kan begini ya mixingannya ya. 60-40 maksudnya 60 vokal 40 musik. Coba lu main di depannya engkong-engkong glodok gitu, marahin lu. Vokalnya keren. Oh iya. Selamat datang di podcast Berani, podcast audio nomor 1 di Indonesia. Pede aja dulu kan. Ya, pede lagi lah kali. Pokoknya kita adalah sumber dari segala sumber audio di Indonesia. Pusatnya kita. Bisa. Iya, kalau salah ya minta maaf, dan juga manusia, Mas. Iya, biasa. Halo netizen semua. Hari ini sudah kedatangan seorang. Jadi ini menarik sekali karena berawal dari mana hingga berakhir di mana. Wah, ini masih seputar dengan audio lah. Langsung aja Ko Albert. Halo Ko Albert. Halo. Salam kenal. Salam. Tapi ini gue pertemuan pertama sih. Belum pernah ketemu sebelumnya. Jadi ini gak direkayasa ya? Tidak. Tidak pernah direkayasa. Tidak pernah direkayasa. Jadi apa yang harus kita kulik dari suhu satu ini, ya nanti kita cari tahu lah. Pak Albert, ya. Sibuk apa sekarang? Apa ya? Sama audio engineer, live FOH engineer, sama kalau di gereja paling jadi mixing YouTube. Dengar-dengar gembala ya? Bukan? Bukan. Gembala sapi. Ya. Oke. Bukan. Gembala kawanan serigala. Udah lama tapi kau masuk di dunia audio? Mulanya tuh tahun 2000 kali ya. Oh, tahun 2000. Yeah. Oke, tahun 2000. Kalau dulu pernah denger band Ska Jun Van Gang Fu kali. Apa namanya? Band Ska Jun Van Gang Fu. Nggak tahu gue. Ada lagunya Bruce Lee, ada. Waduh, si tahu. Tahun 2000 lah. Si tahu tuh gue tuh. Si tahu. Soalnya gue lahir 99. Jadi ya Tuhan. 2000 gue baru setahun. Ya, bisa. Iya, 2000 gue baru setahun. Tapi dari tahun 2000 udah fokus main audio. Enggak. Awalnya gue gitar teknisi gitar tek ya. Oh, kok kaget gitu? Biasa aja dong. Kan podcast. Iya, kan podcast. Jadi maksudnya berarti sebelum terjun menjadi seorang sound engineer berawal dari gitar tech. Iya, gitar tech tuh ngapain? Maksudnya dulu gitarnya tek. Dulu tuh kalau sebutan kasarnya kru ya kali ya. Kru panggung, kru gitar ya. Dulu cuma emang karena apa? Dulu tuh karena yang main gitar di Jun Van Gang Fu itu teman gue, teman main skateboard dulu, Vicky namanya. Sekarang jadi bandnya namanya Summerland, oke. Pakai band popang ya. Nah dia kan ada di situ. Nah dulu gue awalnya sama dia, gue ngurusin gitar dia, gue ngurusin ampli dia. Cuman tuh nggak tahu juga, tau nyemplung. Terus kita tour, dulu kan labelnya Sony tuh, Sony Music kan. Tour sama Ceylon Seven, nyangkut. Apa nih nyangkut bayaran? Bukan. Bayaran dulu gak pernah nyangkut. Dulu gak pernah mikirin duit. Dulu gak pernah mikirin duit. Sedap. Oh sekarang beban banyak ya. Dulu mah jalan aja, mau digaji berapa ikut aja. Dulu tuh nyangkutnya karena kita dulu menatur sama Ceylon Seven. Oke. Nah di situ baru tuh gue mungkin ngomong sama anak-anak Ceylon Seven tuh kayak, ternyata ada yang ngerti gitar juga, ngerti lebih dalam mungkin ya. Akhirnya gue ikut tuh di Ceylon Seven. Oke. Tahun 2002 gue ikut Ero Sakti. Ngekru gitar ya? Ngekru gitar tuh kerjanya ngapain aja? Kalau gue sih dulu ya job desk gue tuh mastiin aja semuanya tuh nyala bener, nggak ada humming, nggak ada noise. Jadi
cabling juga aman. Ketika mereka mau ganti gitar juga lebih cepat. Mereka mau restring juga cepat. Terus kalau troubleshooting di panggung tuh gue mesti ngapain, gue mesti tahu gitu kan. Misalnya di next kita lagi tour nih misalnya. Di kota berikutnya si Sakti pengen begini routingannya, pengen pakai 2 ampli, 1 bunyinya atau gini. Kita mesti improve kan. Perlu alatnya apa aja gitu. Gue pengen bunyinya gini di monitor ya, kita mesti tahu gitu. Oh, banyak maunya pemain gitar. Iya. Tapi kalau gue bilang itu bukan banyak maunya, mereka mau eksperimen kan. Oke. Ya, di panggung banget tapi nih. Iya, kadang-kadang kepikiran tuh, gue pengen ini dulu. Sakti kan dulu lagi demen apa? Radiohead ya dulu. Oke. Gue pengen kayak Johnny Greenwood. Sedap. Ya gimana caranya ya? Kita kan dulu literatur nggak ada. Dulu mana ada YouTube, mana ada Google. Betul. Lo taunya cuma misalnya dari majalah gitar nih. Oh ini nih Johnny Greenwood pakai ini nih fotonya, kakinya kelihatan deh ini. Gitu kita ikut-ikutan aja. Oh dia pakai berapa, nyalanya 4 ampli atau itu gitu-gitu. Kadang-kadang kita challenge-nya di situ jadi teknisi gitar. Jadi gue tuh dulu pernah mendeskripsikan beda nih technician sama kru. Kalau cuma tahu masang cabut masang sini mah kru kalau buat gue ya. Kalau lu jadi technician gitar, lu masih bisa diajak improve sama bos lu gitu. Iya. Iya dong kalau menurut gue ya. Jadi lu jangan terima. Oh iya nih hari ini kita masang direct box dari sini ke sini mas keluar, giliran lu pindahin jalurnya lu bingung sendiri. Karena lu nggak tahu gitu kan. Sedangkan kalau dijelasin, bos fungsi direct box apa ya? Nggak tahu juga dong kadang-kadang. Nah, iya kan? Iya. Itu sering terjadi. Iya kan? Kok kenapa ya direct box mesti ada gitu? Fungsinya ditaruh di mana aja gitu. Di dalam direct box itu ada pencetan apa aja kan lu mesti tahu. Betul. Fungsinya apa? Kenapa dia mesti ngerubah impedansi? Ya gitu-gitulah. Iya. Ya kita dulu kan literaturnya nggak ada. Ya mau nggak mau gue kerjanya nongkrong di kantor itu tuh. Nanti Kak Kairos bacain buku gitu. Oh bacain buku majalah gitu. Iya majalah, katalognya. Dulu kan teman gue ada yang kerja di situ. Ya, namanya Jen, masih ada kali ya Jen ya. Mungkin. Sekretarisnya Pak Yupo dulu. Jadi kalau kita nunggu di kantornya, baca-baca aja majalah dari luar negeri, kita baca buku, routingan mixer tuh gini gitu. Baru tuh abis itu gue kayak agak tertarik jadi pengen jadi sound engineer gitu. Tapi dulu juga kalau ingat majalah ya, gue dulu juga awalnya belajar audio, tapi awal nggak bisa. Gue baca lewat majalah juga. Majalah setahun gue baca majalah Bobot. Salah ya. Yang gambar kulit. Gambar kulit. Gue bacanya majalah misteri. Ada yang pernah baca nggak? Misteri yang tulisannya kayak Miss Sweet. Iya betul. Pak Albert, dari Ceylon Seven masih kemana lagi? Jadi dulu tuh gue seneng tuh nyamperin gitaris-gitaris yang menurut gue kayak misalnya gue suka dulu kan sama almarhum Baron ya. Oke, iya. Gue ketemu dia di panggung. Ya gue nyamperin dia tuh, dia kan dong masih ngajar di Chicks, gue samperin. Gue main ke rumahnya karena gue suka rack system. Dulu kan kalau buat gue rack system tuh gak ada yang punya kecuali Baron sama Dewa Bujana gitu. Ya gue ngeliat gitu, main ke Baron. Ini klip ini fungsinya apa, in outnya kemana, kok bisa jadi gini. Gue pelajarin karena itu menurut gue tuh kayak, lu mau main gitar tingkatnya lebih tinggi lagi nih. Lu ngerti rack system gitu. Sangar ya. Iya akhirnya gue belajar switching system kan, yang dipakai Baron, Bujana sama orang lain kayak Bradshaw switching system apa. Itu karena gue tertarik gitu. Gimana caranya lu main gitar lebih gampang di panggung. Dengan sekali diinjek, switch cetak, lu nyalain efek ini sama ampli ini. Lu injek ini nyalain ini, itu tuh switching system fungsinya. Oh, gue tahu tuh. Itu lu kalau lu ingat kemarin kita ngobrol, itu yang dikerjain Mas Nabil. Ya, kalau sekarang kan digitalize kan. Digital betul. Kalo sekarang digital. Kalau dulu masih pakai analog, tapi maksudnya ya microprocessor juga, teman. Jadi kayak lu gampang main gitar nih. Yang injek ini, nyalain ini, ya segampang itu. Dan dulu ya, sekarang lebih gampang lagi. Iya. Soalnya waktu itu yang gue liat di Mas Nabil, dia pakainya tetap dia ada tempatnya juga, cuma modelnya udah stombok. Udah stombok. Cet, yang ini nyala. Set. Presetnya gini beda lagi. Set. Beda lagi. Ya MIDI kan, semua basicnya MIDI. Betul. Oh, dulu ngurus gitu-gituan ya. Kalau gue emang interest aja sama barang begitu. Jadi gue, ketemu Baron cocok nih dulu. Ketemu Bujana cocok. Mereka tuh tahu sampai perintilan misalnya, gue mau beli jack kayak gini di mana ya Ron? Ada nih di sini. Kita masuk dari Australia. Buset. Kita masuk. Enggak, dulu tuh emang gak ada akses buat begituan kan. Lu mau bikin junction box dari box diecast aja lu mesti order dari mana? Nitip saudara gue gitu. Karena dulu tuh aksesnya sempit, gak kayak sekarang. Kalau sekarang kan lu bisa
Ada yang jual itu tuh Tokopedia gitu. Ada Tokopedia. Iya. Lu mau bikin efek, udah ada yang bikin PCB-nya. Komponen-komponen vintage semua ada gitu. Jangan cari-cari aja, jadi tuh mau bikin efek apa. Gitu ya, gampang sekarang, mudah ya. Sekarang jauh lebih gampang sih harusnya. Oh, berarti dengan kata lain, lu dulu sama artis, gitaris ya lebih tepatnya ya. Kalau artis pemain gitar tuh, apalagi yang senior gitu, cukup intens dulu kedekatannya ya. Dulu awalnya tuh gue ikut sama Opi Andaresta. Di situ tuh yang main gitar tuh Stevie Item. Iya. Dulu ya gue deket sama Stevie, jadinya sekeluarga kan. Terus habis itu ketemu Boris Simanjuntak di Opi. Itu Boris Simanjuntak tuh gitarisnya The Flowers. Sekarang dia sama Potret. Iya. Nah, jadi gue deket. Habis itu gue ketemu Baron. Banyak sih. Bos baru, habis itu gue ketemu Ricky Siaan, Seringai. Ya banyak kan emang ketemu gitaris sih. Karena emang dunianya gitu. Sampai expert pada bidangnya. Nggak tahu kalau dibilang expert deh. Tapi sekarang bikin sistem switching gitu kayak punya almarhum Babaron sama punya Dewa. Nah, itu sebenarnya tujuan gue dulu mempelajari itu buat tugas akhir kuliah. Karena gue kan elektro. Bikin apa ya? Oh ya udah bikin switching system aja. Berarti sekarang bisa nih? Bisa. Jadi gue bikin, wah switching system keren. Gue demoin depan dosen penguji kan. Coba itu gimana? Cetak-cetak gini-gini bu. Nyontoin mah cuma 3 menit kali. Abis itu gue disidang 2 jam. Tanyain cara kerja gimana? Gue gak bisa jawab. Mateng. Karena gue udah banyak lupa kan. Ini nyalain LED begini gimana? Ya udah, tapi lulus aja. Lulus aja. Wih, sampai akhirnya, maksudnya itu kan, ya gue yakin itu waktunya tidak cepat gitu loh. Ya, waktunya nggak cepat. Tapi sampai akhirnya bisa dipercayakan oleh banyak pemain gitar senior, bahkan artis-artis gitu ya yang sekarang sudah namanya naik banget. Treatmentnya apa sih maksudnya kok bisanya? Cuma dulu tuh gue satu ya dulu ketika gue lulus. Ketika gue kan juga main gitar. Oh pemain gitar juga. Ya, Oke. Main gitar kampus. Ya. Bohong nih. Terus gue mikir kayak gimana ya caranya main gitar tuh enak. Oke. Dipegang tuh nggak capek lo megang tangan. Yang usah taruh aja yang usah gitar taruh aja, iyalah. Berenang aja. Iya ngapain? Kalau mau ke cari taruh aja. Berenang aja udah ya. Maksudnya gak perlu sampai dipikir, taruh aja. Terus akhirnya gue mikir gimana caranya gitar enak. Gue beli buku di nulis sekarang gitu deh. Jadinya beli buku dulu ya. Beli buku, cari tahu gimana cara setup gitar yang benar, cara ganti pick up. Akhirnya gue pelajarin banyak gitu. Apalagi sekarang ada Google. Wah lu bisa baca macam-macam kan. Kok pick up suaranya ada yang begini, ada yang begitu. Magnetnya apa aja. Iya. Kenapa? Magnetnya juga pengaruh ya. Iya, semua ngaruh sih. Kayunya apa nih? Kayu ini dari negara ini, tumbuhnya di mana? Cuman urusan begitu sih urusan kebanyakan. Iya. Tapi maksudnya dari ngulik gitar tuh kita bisa kerja di dinas perhutanan. Bisa. Akhirnya jadi jualan ini loh, jualan toko bangunan lama-lama. Menarik. Karena awalnya adalah seorang gitar tech. Yeah. Gitar tech yang memang fokus banget di sana, sampai ngulik, bahkan sampai tugas terakhir waktu S1-nya ngambil S1-nya berarti ngurusin si sistem switchingnya efek gitar. Efek gitar. Wah, itu sampai kok sekarang bilangnya sudah menjadi sound engineer. Sebenarnya gini, gue dulu kan tadi kan inget cerita gue kan, gue megang band namanya Junpan Gangfu kan. Okay. Itu dulu nggak punya engineer, jadi kalau dulu tuh band main-main aja. Bodoh sound depannya kayak apa nggak tahu. Titip aja sama orang sound gitu istilahnya kan. Titip aja sama orang sound. Iya, biasa kasih orang rokok gitu. Tapi gue kan pas gue ke depan, gue penasaran nih, soundnya jadi kayak apa ya? Pas gue lihat, kok soundnya begini-begini aja gitu. Nggak bagus gitu. Oke. Terus ketika part ada gitar solo atau trompet solo tuh, dia diem aja. Fadernya nggak dipegang. Awalnya kan gue gatel ya. Gue belajar. Yang pertama gue belajar tuh routingan mixer. Dari mixer tuh inputnya apa, outputnya apa itu gue pelajarin. Dulu kan analog ya. Gue belajar tuh. Dulu lama-lama gue nekat aja megang. Band pertama yang nekat gue pegang tuh mungkin ini ya. Mungkin monitornya Opi Andaresta sama Bunglon. Dulu gue pegang band Bunglon. Nekat tuh ya. Nekat aja. Berdasarkan gue tahu nih mixer cuma gain, bass, middle, treble.
AUX, penpot, Peder ya. Yang ini buat ngirim monitor, ini buat LR, udah pokoknya jangan sampai merah, udah gitu doang. Oke. Kalau merah dimusuhin sama orang rental gitu aja kan, gampang kan. Iya. Nah, gue belajar di situ sambil jalan gitu. Teman-teman juga dukung gitu. Senior sih penting tuh. Dulu banyak ketemu kayak almarhum Rudra, siapa lagi? Bang Asril, Om Danes, Om Sony gitu. Oh, ya, Om Sony. Dia tahu juga kita junior kan. Iya. Mereka juga dulu tuh enaknya gitu. Mereka tuh support. Ketemu nih, oh kamu ini, kamu balik fasenya dikasih tahu gitu. Ini gennya segini, jangan gini-gini. Mereka kasih tahu gitu. Senior tuh ngaruh sih dulu. Iya. Terus kita dengerin mereka mixing kan, kayak dengerin Pak Edi Yakobus nih mixing. Oh Pak Edi Yakobus kalau mixing vokal tuh gila, mantep, efeknya begini, keren kita denger kan. Dulu kayak dia kan megang ada band kan, kita megang. Gitu. Dulu gue megang Raja. Oh ya? Gue pernah megang Raja. Terus, wah ada band tuh gini gitu. Ya kita sebenarnya sih kalau selama kerja ya, perjalanan kerja nih, jadi sound engineer, lo tuh benerin selera sih menurut gue. Iya nggak? Kalau lo kerja jadi engineer lo, kalau lo selera lo nggak bagus, ya orang yang denger juga nggak suka pasti. Kayak lo masak nih, gue selalu mengimajinasikan kalau lo mixing itu kayak masak. Lo masakan lo enak apa enggak, lo sajiin ke 50 orang atau 100 orang atau 20.000 orang, orang-orang itu suka nggak? Gitu kan? Atau yang suka berapa? Nah itu, kalau yang suka dikit ya berarti mixingan lo kurang bener gitu kan? Iya. Itu di luar kita ngomongin sistem speaker ya. Sistem speaker juga ngaruh. Gue semakin kesini kan makin ketemu kan Indonesia itu sound sistemnya berkembang nih gila-gilaan. Pesat banget. Iya kan? Pesat banget. Karena kata dulu itu kalau kita kerja lebih banyak ketemu barang jelek gitu. Iya. Iya kan? Iya kan? Lo ketemu nih, anjing pas lagi mau manggung, PR banget di speakernya, suaranya kagak bener, kanan kiri gak bener, dihajar doer gitu kan? Iya. Ya orang soundnya juga nggak mau tahu kan. Yang penting dia mah, gua sewain lu pakai aja. Bagus apa nggak urusan belakangan. Nah sekarang kan kesini udah ketemu mixer digital, udah ketemu speaker bikinan apalah, mau ketemu apa kan. Terus standarisasi Indonesia tuh buat internasional udah ada. Udah. Bule minta di NB ada gitu kan. Iya. Bule minta di Giko ada. Ya maksudnya ya kadang bule juga kalau main ke Indonesia juga enak. Segala macam ridersnya kan ada gitu. Oke. Jadi dari awal menjadi seorang sound engineer, kan tadi berarti lu yang sengaja nyemplungin diri lu sendiri nih. Sebenarnya nyemplung ya. Iya, jatuhnya kan nyemplungin diri sendiri kan, karena kan sebenarnya gue nggak tahu lo pengen jadi sound engineer. Nah, itu dia. Karena itu kan nekat tapi sekarang bisa dibilang dipercaya. Awalnya nekat sampai akhirnya dipercaya. Nah, waktu pertama kali lu belajar, selain routing yang memang lu kejer banget, itu yang lu pelajarin pertama kali itu apa aja? Selain routing, tadi kan awal sudah routing. Terus apa lagi? Ya dulu kan kita nggak tahu ya, maksudnya dulu itu kan mixer tuh strip. Lu cuma ngeliat fisik barangnya kan. Iya, repot aja dapet tahu. Pokoknya gimana caranya ini nyala bener di depan. Tapi ketika gue berjalan ke sini, akhirnya jatuhnya sih kalau kerja ya lu jadi filosofis aja. Jadi kayak misalnya, mixingan tuh dulu kan prinsipnya kadang-kadang begini loh. Kalau kita mixing ya, louder is better. Iya. Kencang tuh lebih bagus. Yeah. Cuman kadang-kadang kalau kesini enggak juga. Rata. Iya, yang penting kan lu penonton nikmatin enggak? Betul. Iya kan. Kayak dulu gue pernah nonton Under the Backbone ya. Cuma datang doang. Jadi gue cuma pengen lihat Pak Rudra mixing. Maksud gue bini gue aja dengerin ya. Bini gue kan bukan orang yang tahu audio, tapi dia dengerin kan. Wih bagus ya ininya suaranya. Nah, kan ternyata kalau menurut gue perlu pendapat orang yang kayak gini, bukan pendapat orang yang udah jago, udah ngerti. Betul. Gitu. Lu kurang ini nggak perlu. Gue tuh perlu pendapat orang-orang yang biasa aja, tapi dengernya bilangnya, bagus ya. Nah udah itu udah segitu aja udah penting gitu, udah oke gitu. Makanya penting banget sih emang sih untuk seorang sound engineer selalu memposisikan diri sebagai telinganya audiencer. Tuh itu yang dicari. Itu jadi karena idealisnya bukan idealis kita. Betul. Jadi ketika lu berdiri lu di posisi mixing booth FOH ya. Itu kan sebenarnya bukan maunya lu. Lu kan ngasih
message ke penonton ya. Kasih ini apa nih bandnya mau message-nya apa, energinya apa yang lu sampai ke penonton, itu yang lu sampein. Jangan kelebihan kekurangan maksud gue. Jadi pas kita kadang-kadang kita udah denger nih udah asik nih. Kadang-kadang gue sering liat nih engineer di mixing. Wah asik nih, lu ke posisi menonton nih. Gila low-nya gede banget gue bilang kan gitu kan. Gak berasa. Jadi kadang-kadang tolak ukurnya mereka mesti tahu harusnya. Kayak misalnya kenapa kalau bule tuh suka masangin RTA dikasih dia tahu di bawah situ dengernya apa dibanding di atas gitu kan. Nggak sama betul. Betul. Oke, dari perjalanan lu belajar awal sebelum menjadi seorang sound engineer, menurut lu apa yang paling susah lu pelajari ketika pada saat awal-awal itu? Lu susahnya tuh nyampur semuanya. Waktu nge-mix ya. Mix. Lu ngirim paketnya tuh gimana yang mau lu sampein ke penonton, itu yang susah. Maksudnya kadang-kadang kan kita ketemu klien yang bandnya kita nggak kenal, yang baru bantuin pegang nih, gue nggak ngerti nih musiknya, gue tahu tapi paketnya ketika main di panggung si A mainnya begini, si B mainnya gini, gimana tuh tempel tuh jadi satu, sampein ke penonton biar penonton suka gimana. Apalagi kita dapat band baru nih, tolong dipegang bandnya biar bagus manggungnya, ya kan lu mesti nyampe. Oh ini nih yang kayak gue denger di TV nih, kayak gini gitu. Mainnya bagus gitu, kedengarannya bagus kayak gitu tuh. Iya juga sih. Iya kan. Berarti tapi maksudnya itu awal yang memang paling susah yang pernah lu pelajari lah ya. Iya, sebenarnya kalau PR itu susah ketika lu datang manggung colok bunyi. Waduh. Itu the best. Waduh, itu sih. Gue sering dulu gue megang Armada kan. Oke. Itu sering dapet job lari pagi. Wah, itu lu nggak ada. Pokoknya tuh pagi itu nggak ada. Lu pagi itu dipakai dangdutan dulu sama ibu-ibu gitu. Atau senam pagi. Mati. Lu nyampe ya. Makanya kalau menurut gue jadi engineer, gue butuh kru gue butuh anak-anak gue di panggung. Iya. Jadi ketika gue ngecek, ya mereka ngecek. Makanya gue ketika ditanya, kru lu tuh buat lo apa sih? Ya kru ya tangan gue gitu. Dia tahu apa yang gue mau. Jadi gue pinter, dia juga mesti pinter. Iya. Gue nggak mau kalau gue ngerti banyak, dia nggak tahu apa-apa gitu. Jadi ketika gue suruh, ganti dong, ini ke direct box ini, dia kagak ngerti. Ambil direct boxnya dari speaker out dong, dia nggak ngerti. Kok dari speaker out mas, direct box? Emang bisa ya? Bisa, gue bilang. Gitu. Betul. Iya kan, kadang-kadang mereka nggak ngerti di situ. Maksudnya, ketika tahu, gue makanya ada beberapa kru emang yang udah pegangan gue gitu. Kadang-kadang gue request, ajak dia dong, gue bilang gitu. Oh lu udah pegangan ya udah nge-klops ya. Iya, gue ajak dia dong, ajak dia deh. Maksud gue kayak misalnya nih, gue kayak kemarin gue bantuin acara gereja misalnya. Itu mic-nya banyak banget. Kan gue nggak mungkin kan nge-rolling mic. Tugas dia gue, lu rollingin mic ya. Jadi si ini mesti pakai mic ini, si ini mesti pakai mic ini. Oke. Jangan salah, gue bilang. Iya, dia tahu, dia nggak bakal salah. Kasih, itu penting tuh. Penting banget ya punya kru tuh. Kayak kadang-kadang, ya cuma kadang beda sih ya, banyak banget yang orang masih ngomong kru itu babunya kita. Itu maksud gue, kadang gue masih sering menemukan itu. Sebenarnya sih secara dia bekerja aja. Lu mau kerja jadi kayak babu apa mau jadi teknisi gitu. Nggak, cuma kadang diperlakukannya juga masih kayak cuma ya sorry itu saya quote and quote masih jadi bansur gue doang, ini bansuruan doang udah. Sebenarnya kalau grade-gradean kru ada namanya runner. Itu emang buat disuruh-suruh. Lu Okay. suruh dia lo ngambil aqua, ngambil snack, ngambil anduk, dia tuh namanya runner. Emang kerjanya begitu. Ada. Tapi kalau kru harusnya lu harusnya lu teknisi gitu. Iya. Misalnya gue kru keyboard, teknisi keyboard, lu keyboard technician. Lu ngerti pokoknya. Lu harus ngerti. Gitu. Harus ngerti, kalau ada betul. kayak trouble, tiba-tiba lagi main ininya, rapotnya apa, lu mesti tahu gimana caranya lu bertindak tapi tanpa ganggu nonton gitu. Iya. Bikin jedak jeduk. Iya. Kalau berarti sekarang sudah artis mana apa aja yang lu pegang? Pernah lu pegang? Dulu banyak. Tadi ada Armada, Raja, Dance Company. Oh ya, Dance Company pernah? Nah, dari awal malah. Lalu udah dari awal malah. Lalu siapa lagi? Marcel Sihaan. Oh iya, Marcel Sihaan. Kisu, Aura Kasih, Raja, Once Mekel. Niko Mariadi nggak pernah ya? Niko Mariadi pernah sih ya. Oh pernah ya. Saya di sekitarnya. Oke, lalu tadi ada siapa lagi? Banyak juga tapi ya.
nama-namanya. Ya, line up ini tidak bisa di karena maksudnya yang tidak mengecilkan siapapun, cuma maksudnya band zaman dulu dengan gear pada saat itu susah loh. Emang susah susah ya. Ya karena kalau gue kan awalnya interestnya sama gitar. Karena kalau gue kerja suara gitar beres sudah pasti. Udah pasti dia. Iya, dan sama sih. Rata-rata nih leader di band tuh gitaris. Iya kan? Ya. Makanya gue suka diajak. Iya. Contoh. Ya kayak misalnya di Raja nih, Moldy sama Ian kan, Moldy gitaris gitu kan. Terus dulu gue pernah BIP juga, megang BIP gitu. Ya apa? Era-era masih ada Jaka, masih ada vokalisnya segala macam, gue ikut. Oh, oke. Nah, gini. Zaman sekarang ini banyak banget nih. Banyak banget pemain player yang kadang suka udah colok langsung ke mixer aja. Sebetulnya secara teknis yang betul untuk routingan instrumen perlu nggak sih pakai masuk ke direct box dulu atau langsung direct ke mixer? Atau perlunya direct box itu digunakan ketika kapan? Sebenarnya plus minus ya. Ketika lu manggung, lu dapat panggung yang seadanya. Ya lu mau nggak mau kan. Makanya gue kalau kerja gue bawa alat banyak. Gue ya. Oke. Gue ada alat, gue scoper lah. Buset. Ada direct box, ada mikrofon drum, ada mikrofon ini. Gue menghindari hal kayak gitu. Gue tuh zamannya keluar kota nih, bisa tuh. Lu gara-gara wah nggak ada direct box satu nih. Jadi nggak bisa stereo dong. Nah gitu kan nyebelin kan lu. Akhirnya gue beli direct box deh, pasang biar bisa stereo gitu. Terus, oh ini nggak ada mikrofon drumnya mesti sharing nih. Si band A sama band B. Kan gue paling sebel tuh kalau mikrofon drum udah gue miking dipindahin, kan posisinya berubah. Aduh, akhirnya gue sangat nuntut kalau misalnya band nih sekarang kayak Seringai gue pegang. Dia bawa drum sendiri, ada band bawa drum sendiri. Lu punya mic drum kalau bisa, gue bilang. Kalau nggak ada gue juga ada, gue bilang. Gue malas bawa mic drum kan berat. Betul. Ya, terus gue juga ada beberapa mikrofon drum memang favorit gue. Itu merek-merek itu nggak boleh diganti. Apa? Kayak kick gue masih harus pakai Bayer, gue bilang. Oh iya, yang TG berapa? Gue pakai yang 71 yang di dalam. 71 yang begini, teplek. Kenapa? Gue selalu gampang dapat suara kick di situ. Lo orang kedua soalnya. Siapa lagi? Ada satu lagi Erisco. Jadi ada satu pernah juga tamu, dia juga audio head juga, seorang sound engineer juga, sama dia jatuh cinta banget. Tapi memang reviewnya katanya ya nanti gambarnya coba kalian tunjukin lah ya. Baronamic itu buat dimasukin dalam ya itu ya. Buat di dalam. Boundary mic betul, boundary mic. Tapi menurut lu sendiri sebagai pengguna, tanggapan lu apa? Maksudnya komentarnya apa untuk si mic ini? Kalau gue suka kan emang mic suara bass drum tuh lebih nonjol ya. Misalnya ya karena gue handling Seringai kan misalnya. Itu kan emang lo nggak mungkin bikin kick kayak kempes Seringai. Karena energi musiknya ada di situ gitu. Kick snare gitu. Ya gue mau karena gue udah lama punya itu. Oh iya. Mungkin udah berapa belas tahun gue punya band. Masih made in Jerman itu. Iya, masih made in Jerman. Sekarang juga Jerman kan? Masih made in, iya betul. Soalnya ada beberapa ya udah jarang sih sekarang si mic Bayer yang made in China udah jarang. Iya, gue pakai itu karena gue dulu gue jujur gue dapet second. Gue suka mic boundary dulu. Gue punya SM91, gue punya itu, sama gue punya PV. Tapi yang paling jagoan gue emang itu. Bayer ya. D71 Bayer. itu. Untuk D apa? DT. Enggak bukan DT lagi, apa namanya? TG. TG71 ya. TGD 71. Gue selalu pakai itu. Jadi even gue dapet channel kick cuma satu, ya gue pakai itu. Itu udah paling gampang lu dapet above low-nya dapet, angin low-nya dapet, gemuknya dapet, klik atasnya dapet, tetap jelas. Gitu. Padahal di dalam ya. Padahal di dalam. Gampang gitu. Jadi lu nggak usah nyari stand. Ntar lagi di panggung kecil kayak pub gitu, ketendang stand kicknya nggak. Kalau itu kan taruh dalam. Taruh dalam aja udah. Iya. Wow. Gue ini orang kedua nih yang pakai tag yang memang merekomendasikan dan memang suka ya. Tapi barangnya habis katanya. Kemarin ada tolonglah ya. Cobalah. Tolonglah. Kemarin soalnya anak apa tuh drummer Lascal juga nyari tuh. Oh lah nyari juga. Oke, tadi belum terjawab tuh. Kira-kira kapan waktunya
kalau secara teknis ya, kapan waktunya seorang instrumen lah intinya yang memerlukan direct box ya. Kapan harus menggunakan direct box? Ya. Atau kapan tidak harus menggunakan direct box? Atau memang harus selalu menggunakan direct box? Kalau menurut yang gua tahu, misalnya lu punya bass pasif, lu perlu direct box. Nggak mungkin nggak, karena impedansi tinggi kan. Betul. Terus, tapi kalau misalnya lu impedansi rendah kayak keyboard atau bass aktif, itu nggak perlu. Sebenarnya salah satu fungsi direct box tuh ada ground lift ya kan. Betul, satu. Kalau emang lu kabel terlalu panjang dia noise, lu bisa buang. Ya itu aja sih. Itu aja ya. Cuman kalau dulu gue hobi tuh ngoleksi direct box. Koleksi mulai. Gue dulu demen karena direct box itu suaranya beda-beda. Iya, ada Countryman, ada BSS, ada Boss gitu. Countryman gue masih punya. itu termasuk gue, suaranya bisa gini ya. Bisa gini, suara ini bisa gini gitu. Ngerubah berarti ya. Iya. Nggak ada direct box yang flat maksud gue, tapi ada colornya semua. Tapi colornya kan sesuai kebutuhan. Betul. Tapi sekarang yang gue bawa Boss, karena Boss itu aman buat gue. Iya. Jadi kalau mau ground lift cetak hilang. Wih, sedap. Oke, nah ini kan ya pada sekarang kemarin sebelumnya waktu masih jadi gitar tech dipakai banyak artis. Jadi sound engineer dipercayain juga. Jago berarti. Maksudnya kenapa sampai segitunya sih, maksudnya orang tuh untuk sebagai seorang sound engineer kira-kira apa yang lu berikan pelayanan atau mungkin apa sih kok bisa sampai dipercaya orang? Tapi ada gitu. juga dulu gue pegang band di komplain mulu ada. Iya kalau di komplain sih mungkin sekelas Mas Nabil Hussein mungkin pernah di komplain sih. Jadi kayak dulu pernah gue megang band, ada lah band ini. Di komplain mulu. Sebagus apa lu manggung, ada tuh yang ngomporin pasti. Lu kurang ini nih. Karena lama-lama gue kesel ya. Udah lu bayar gue juga kecil juga gitu. Kurang ajar kau ya, memang gitu. Terus kayak apa? Tapi kok ada aja gitu. Ya akhirnya gue cabut, ganti engineer lain. Sama engineer lain juga digituin. Ada pembisik-pembisiknya biasanya. Maunya apa ya? Maunya apa? Tapi siapa itu kalau boleh tahu? Atau enggak? Bandnya masih ada sekarang. Enggak. Oh, bandnya masih ada. Ya sebutin lah inisialnya lah ya. Oh, jangan. Yang lengkap tapi. Langsung ketahuan soalnya. Ada begitu. Jadi maksudnya masih ada ya gitu-gitu ya. Karena menurut gue tekanan sebagai seorang sound engineer itu besar loh. Yang kalau show-nya bagus yang ditepuk tanganin artisnya, kalau show-nya jelek yang diliatin sound engineer-nya. Ya kalau ada nengoknya langsung ke kita. Iya, gitu kan kayak matanya tajam banget kayak. Sama kayak kita mesti tahu kondisi juga nih kalau jadi mixing engineer ya. Misalnya lo lagi mixing di kondisi dinner. Lo nggak boleh main sub kenceng, orang bisa muntah dong. Oh iya. Terus lo misalnya main di kalangan bapak-bapak, om-om deh. Oke. Mereka tuh vokalnya kenceng. Lu bikin mixing sok bule-bule gitu yang 50-50, dimarahin lu. Wah, vokalnya kencengin. Oh iya gitu. Jadi kita mesti tahu pasar juga nih. Kita lagi di mana nih misalnya. Jangan kita yang wah, ini keren kan begini ya mixingannya ya. 60-40, maksudnya 60 vokal, 40 musik. Coba lu main di depannya engkong-engkong, glodok gitu, marahin lu. Vokalnya keren. Oh iya. Oh, ternyata penting ya kita buat tahu ya itu kan apa ya, bisa menyesuaikan diri lah, menyesuaikan diri dan kita tahu siapa marketnya nih. Lu masih tahu gitu. Kayak misalnya lu mixing di klub isinya orang mabok gitu. Iya. Orang mabok tuh rese lu. Betul, setuju sih. Gak kedengeran nih suaranya, gak kedengeran. Ya udah lu naikin aja, ikutin aja. Udah gak tahu kayak apa, balance-nya udah pokoknya jeder-jeder aja udah. Susah juga sih kita mau percaya atau nggak percaya gitu dia mabok. Iya, maksudnya banyak wah khusus bawa alkohol gitu kan. Kita iya om, iya tunggu ya gitu aja udah. Oke, pengalaman lu terparah menjadi seorang engineer lu pernah diapain? Pernah rusuh. Wajar. Dulu kita manggung sama Seringai ya. Batu, ada batu masuk ke mixer pernah tuh gue lagi. Serius? Duar, jadi lu mana analog kan, mixer gede. Ada rusuh. Mendem dong itu pedal apa tuh kenop. Acara berhenti. Gue berapa kali kok rusuh gitu. Ada yang ngebakar-bakaran terus sound systemnya diangkutin, dicolongin. Ada di Senayan. Ada iya yang di Senayan itu. Ya, bukan yang terakhir ini, bukan. Ada lagi itu sering. Jadi tuh penonton gitu kalau misalnya acaranya di-cut nih. Wah, itu yang rusuh ada lagi tuh kemarin. Gue juga di situ. Lu juga situ juga kemarin. Yang sampai. Tapi gue seringnya main. Gue band terakhir yang main di situ. Jadi pas kita udah, wah
Mas mainnya cepetan mas, mainnya cepetan. Oh iya main. Rusuhnya kan dia bypass spot. Dia rusuhnya di dalam istora. Jadi over capacity sih judulnya. Oke, tapi maksudnya paling parahnya tuh dilempar batu sama mixer Gue tuh. pernah lempar batu, gue pernah lagi mixing disuruh berhenti, disuruh kecil-kecilin pernah. Mas, kecilin dong. Gitu pernah. Kecilin lagi, Emang gue abisin fader ya, masternya. Lu pernah gak sih ngomong kayak gitu, kuping lu aja lu tutup lu gitu aja. Iya, gue sampai bilang, Mas kalau nggak mau berisik jangan ngundang band, gue bilang gitu. Enggak ini penghuni apartemennya pada komplain. Ya udah jangan ngundang band lo gitu. Iya juga sih, setuju juga sih gue Gue sih. pernah juga tuh sama pas pampres gitu. Mas, Mati. kecilin mas. Mati. Lagi. Ini masih ada suaranya. Pak, itu ada yang main drum di atas pak. Yang main drum suruh berhenti aja. Oh iya, berhentiin ya udah. Ya kalau kita udah nolin drum kan bunyi ya, barang akustik. Iya. Ya kita yang kena. Disangkanya kita yang bikin itu suara, tapi bukan. Aduh, mau ngomong kasar tapi bapak pas pampres tidak berani. Iya, susah. Enggak apa-apa, paling bener pak. Top itu udah. Ngomongnya emang ke sound engineer aja pak kalau gitu. Ya kita yang dicari kan, yang lagi ada di mixer, pokoknya yang dicari dia gitu. Oke, mixer yang lu suka buat lu pakai. Yang wah ini mixer gue banget. Mixer tuh kalau buat gue kayak palet engine gue nih. Oke. Kayak gue naik mobil, ini mesin gue gitu. Nah ini mau mesin gue nih, lu mau seberapa kenceng, mau seberapa maksimalnya ada di situ. Misalnya lu ngomongin, oh ini mixer ini kok loyo ya, itu emang loyo. Ada mixer loyo lu aja gini. Kok naik gennya udah jam 2 nggak ada tenaganya. Oh iya. Itu dia ada berapa mixer. Cuman kalau karena kan ada mixer juta umat, ada mixer. Oh nih gue minta ini aja, Midas M32. Semua orang hampir punya gitu. Iya. Kalau mixer favorit gue sih sampai sekarang ya Digiko ya. Aduh. Digiko sama Yamaha kalau gue. Yamaha apa? Yamaha MG. Ya. Nah, MG bagus loh. Iya bagus sih. MG bagus lah, bagus mau jadi mikirnya lama banget. Ini kok digedein feedback nggak ya? Gitu. Tapi itu mixer badak loh tenaga. Itu masih ya so far so good lah itu lah. Iya. Apa yang seri apa kalau Yamaha? Kalau gue setiap kali beberapa kali konser gede, selalu dapetnya Yamaha. CL lah. Oh CL ya. Terus kalau sekarang kan ada PM7, PM10 ya. Revenge ya. Revenge itu sih sangar. Gue suka. Itu sangar. Tapi kalau buat lu datang ke festival mau cek sound cepet bla bla bla, Digiko sih. Jadi kayak per stripnya kelihatan kan. Yoi. Layarnya nggak gantian, itu gue suka. sedap. Tenaga mixer juga pak. Ya oke, cakep gitu, headroomnya bagus. Iya. Wah, maksudnya rasa apa? Headroom tendangan analognya ada gitu, gue suka. Dan kerennya Digiko adalah beli sekali untuk seumur hidup. Jadi semasih firmware dan softwarenya, ya barangnya masih nyala dan berfungsi, update-nya sampai kapanpun gitu loh, sampai kapanpun ya itu Digiko tuh. Ya, gue suka sih, teman kalau jarang ketemu. Iya. Jarang ketemu, yang punya kan nggak banyak kan di sini. Betul. Tapi maksudnya dulu kok bisa sampai, gue bingung deh gimana caranya seorang sound engineer, kan sound engineer ya pemain gitar bisa main gitar karena punya gitar. Pemain drum bisa main drum karena bisa sticking at least. Iya. Pemain bass bisa beli bass. Iya. Sound engineer Beli mixer. Gak mungkin. Iya gak mungkin. Kayak juga lah. Jadi rental lo gue jadi. Iya. Karena maksud gue gimana caranya seorang sound engineer bisa belajar banyak mixer. Mixer banyak, ada PM, ada ya pokoknya Yamaha ada, dulu ada Kadak. Dulu ada lagi yang putarannya kebalik. Dulu ada lagi Tascam yang zaman dulu juga ada, Midas ada, Behringer ada, Soundcraft ada. Oh ya, kalau gue jujur ya, gue sangat tertarik kalau ada orang bilang, ada mixer baru nih, merek ini digital misalnya. Iya nanti. Gue cari ketemu nih, ketemu. Ini makanya gimana sih? Oh, workflow-nya gimana sih? Ini sini gimana ya? Itu gue penasaran banget, makanya gue suka. Ya, ntar kita undang ya. Nanti Tascam akan mengeluarkan rilis. Sebenarnya sudah keluar sih, tapi baru rilis di Indonesia. Oh ya? Dalam waktu dekat ini. Namanya adalah Tascam Sonic View. Ya lihat dulu lah videonya lah.
Boleh gak sih masuknya? Boleh. Ya boleh ya. Gimana? Keren Son? Boleh. Ya sabar lah Son, nantilah itu harganya nantilah. Mau pulang satu lah ya. Itu Boleh. touchscreen-nya jadi 3 layar gitu. Oh ya? Udah Mixer gede ya? Mixer digital ini. Sedap, 24 fader sama 16 fader. Bisa up to sampai 64 channel. Iya, Sedap itu. gue makin kesini sih sering denger Tascam. Iya harus dong. Harus kayak dong. misalnya kayak kemarin juga gue ngobrol sama teman gue Tommy. Tommy-nya Aquarius ya. Kita ngomongin Tascam juga tuh jadinya. Apanya? Maksudnya kan kalau orang lihat Tascam mungkin kalau sekarang kayak Tascam kan barang jadul dan sekarang jatuhnya kayak barang murmer ya. Betul. Ya kan? Barang affordable lah istilahnya. Betul. Tapi kalau dilihat-lihat teknologi jadulnya kan gue lihat banyak katalognya dia udah bikin ADDA dari zaman dulu. Betul. Udah bikin adat sing bla 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 gitu, udah ada semua barang dari zaman dulu gitu. Dia udah mikirin tuh gimana cara matchingin line ini ke sini buat TV. Dia kan lebih ke situ kan, lebih buat broadcast. Banyak ya betul. Dia awalnya banyak barang broadcast ya kayak CD player. Iya kan? Ya maksudnya dulu gimana cara kita punya lagu di radio awalnya dari USB ya itu dia punya alat atau nge-copy sampai jadi. Gue ngeliat kan kayak gitu. ada alatnya dia buat ngerekam apa, terus udah ngeliat, sampurnya itu udah tinggi. Itu padahal barang udah berapa tahun lalu ya? Iya. Itu kalau nggak salah yang Sonic View itu nanti 32 bit itu. Oh iya? 32 bit. Ya nantilah kita lihat lah, itu menarik banget. Namanya Sonic View. Please sekali lagi ya, Sonic View. Belum ada di sini barangnya. Belum, nanti lah. Mungkin datang ke sini ntar ya. Iya. Datang ke sini ya. Ayo loh, cobain. Siapa tahu bisa jadi mixer favorit lo. Wah, setelah Digico. Karena memang sedikit info aja. Jadi waktu pas developmentnya memang dia yang menjadi tolak ukurnya adalah Digico, Digidesign gitu-gitu. Ya, gitu-gitu lah. Digidesign juga asik sih. Digidesign mah cukup lama ya. Sekarang maksudnya termasuk mixer yang gue pernah ketemu sekali-sekali tapi gue suka gitu. Oh iya? Itu kayak di planet lain tuh. Emang knopnya banyak kan. Iya, knopnya juga kayak di mana gitu. Pernah dapet situ tuh sama Gigi main kayak itu. Terus acaranya itu waktu itu Jokowi bermenang. Oh oke. Kita ada acara di SICC itu. Jadi dikasih itu datang Jackson main gitu. Ya kan lu, mixernya begini nih. Saya Sumberi ya kali. Bukan, dulu tuh Energi. Oh Energi, Digidesign. Dapat dar deh. Ceng banget gila. Headroomnya nampol. Gue pertama kali lihat Digidesign tuh di gereja dulu. Ada yang punya? Ada dulu yang pakai intercon. GBI CK7 intercon. Tapi sekarang yang venue lama ya. Venue lama, betul. Jadi kadang-kadang kadang SL7 ya. Kadang fadernya udah lu enak-enak nih, dia turun sendiri. Gitu. Iya emang iya. Dulu ada yang make tuh. Penyakitnya gitu deh. Di Glodok ada yang pakai Sun City, lu ke atas deh, Glodok yang lantai paling atas. Itu bisa venue. Itu kalau lagi mixing ganti halaman nih. Tremor dia. Mending kalau tremor dia turun suaranya enggak turun, suaranya turun. Gue lagi mixing, kok keyboardnya hilang ya? Pas gue balik halamannya turun fader. Tapi memang ya banyak cerita menarik kalau ngomongin mixer ya. Lalu ini dari sekian banyaknya band yang pernah lu pegang, menurut lu yang memang paling lu suka deh untuk nggak hanya dari lagunya, cuma maksudnya orangnya bandnya nggak repot, terus bagus. Gitu. Ya sumber suaranya juga sudah bagus, jadi lu mixingnya juga tidak terlalu repot. Siapa? Seringai. Iya. Semuanya ya. Iya, gue ikut dia udah lama sih. Jadi kayak emang semua teman kita deket ya semua. Terus jadi kita kayak lu mau colok bunyi juga pasti bagus tuh band main gitu. Seringnya tuh gitu. Lu mau main di tempat gembel kayak apa juga tuh band pasti bagus. Karena bandnya bagus. Oh gitu ya. Seringnya tuh kayak apa ya? Solid aja bandnya dulu. Waduh. Dulu gue pernah pegang band kayak gitu namanya Kunci, kalau tahu. Ada band Kunci. Vokalisnya Dendi namanya. Itu gue tour dulu. Lu bayangin tournya tuh Tangerang, Bogor, samping-samping gitu. Soalnya jelek-jelek, dia kalau main bagus udah. Band-band yang namanya simpel gitu mikirnya apa ya? Tangga, pintu, ada gak pintu? Tangga kan ada kan, tangga kan. Kunci. Deras hujan yang turun gitu. Itu lagu Pongki itu. Oh, bukan. Salah. Oke, Seringai ya berarti Seringai ya. Kalau gue sekarang dari segala aspek. Iya. Ridersnya juga gak repot. Biasa aja sih kita, karena emang kita lebih banyak bawa barang ya.
Jadi kayak bawa bawa ampli sendiri, drum sendiri gitu. Jadi nggak ribet. Jadi kayak ya jadi kalau tempat juga enak, udah blocking gitu, nggak dipindah-pindahin. Iya. Gitu, enak, udah aman lah. Jadi, ketemu band yang requirement-nya ribet. Pernah nggak? Belum pernah. Gue nggak tahu sih karena gue bukan orang manajemen sih. Oh, iya, karena gue tahunya kan datang. Cuma maksudnya ya maksudnya semua. permintaan dia untuk seorang engineer buat mixing, Mas, standarnya harus. Oh, ada gue pernah. Serius? Tapi ada lah. Jadi ada orang di Solois. Jadi gue, Mas, ntar pegang ya acaranya. Di apa sih? Hotel Niko tuh. Tempatnya GPCC ya. Iya, itu kan suka disewain tuh. Iya. Nah, dia manggung di situ. Gue dikasih catatan kali 2 lembar gini nih. Buset. Jadi pas lagu ini Mas tambahin reverb segini ya, decay-nya segini. Terus ini tambahin delay, ininya segini, feedback segini. Cuma catatan, tulis tangan gue sampai lama-lama gue stres sendiri. Akhirnya? Ya gue baca, gue ikutin. Karena kan itu klien, gue dibayar sama dia, gue ikutin. Oke, tapi bayarannya? Enggak. Kurang ajar. Cowok. Kurang ajar kau ya, banyak minta. Cuman gue jadi sama band itu kocak sih. Jadi pernah ya apa, ya ini gini ribet kan ya. Terus panggungnya udah sering sama setahun, tapi bayarannya segitu kan. Terus gue Mbak kan manajernya, Mbak ini kok bayarannya segini terus. Iya ini promo Mas. Kok promo setahun? Promo terus nih gue bilang kan. Terus akhirnya dia kan gue bilang, gue gak ikut lagi. Gue bilang, tolong cariin ini dong Mas, engineer kayak Mas Albert katanya. Yang sejago Mas Albert sama semurah Mas Albert gitu. Gue sampai, oh berarti gue murah ya segitu. Oke. Akhirnya gue gak pegang lagi. Ya tolong ya netizen semua tandain kalau tahu dia siapa ya. Pokoknya ya. Iya maksud gue kadang-kadang, ya gue ngomongin bayaran juga nih engineer kan. Engineer kita kan makin kesini sebenarnya bayarannya kan gak pernah naik segitu aja. Juga sih. Iya kan kalau gue lihat kayak, wah bayarannya kok makin lama, apalagi setelah pandemi ya, makin turun. Iya kita abisnya udah lu mau job apa aja ambil aja, abis kalau daripada ada kerjaan gitu kan prinsipnya kadang-kadang kan. Iya sih. Kadang-kadang ada juga beberapa engineer yang kayak apa, ya udahlah ini gue ambil aja kerjaan. Itu sebenarnya itu kan kerusak harga. Tapi kita misalnya punya standar segini nih, tiba-tiba sama dia, yaudah segini ambil aja daripada nggak ada. Cuman kan harganya segitu. Ya dia mau nggak mau kan kerja. Ya, dia mau. Tapi memang sebetulnya ini yang harus diperhatikan oleh banyak ya manajer band, entah siapapun, entah IO. Perlu diperhatikan banget bahwa seorang sound engineer itu bebannya adalah satu event. Kenapa satu event? Karena jelek atau enggaknya suara yang dihasilkan keluar ke speaker itu bebannya di dia sendiri. Di dia sendiri. Jadi bayangin kalau misalkan kita ngebayar orang murah yang kita nggak tahu, ya yang kita juga nggak tahu kualitasnya seperti apa, udah dibayar murah, bilangnya nonton 100 orang aja gitu loh. 100 orang itu kalau misalkan ada di dalam wedding, suara yang gak bagus itu bisa jadi acara wedding yang paling buruk yang pernah diikutin. Maksud gue sampai segitunya seorang sound engineer itu bisa punya beban segitunya dalam sebuah event ya. Jadi memang kan sound engineer cuma gitu-gitu doang Mas, nyeting ngangkat. Coba aja lu di depan mixer emang lu bisa. Kan udah tentu bisa. Kalau sekarang kerjaan kita dibagi. Jadi buat suatu show system nih, nggak cuma sound yang diperhatiin, lampu, media display, betul. LED. Jadi sekarang paketannya iya. Tapi kalau kita lihat dari a whole show ya, ya lo mesti perhatiin 3 hal itu. Jadi kayak kita sekarang kayak ngerasa kan kayak mata juga perlu dimanjain kan, nggak cuma kuping gitu. Betul. Orang kadang-kadang kayak gitu. Jadi kayak kesannya kayak sekarang orang lagi pada gila lampu nih misalnya, sama LED. Ya itu yang bayarannya paling gede mereka. Sound engineer tak dulu. Tapi tetap tidak bisa seperti itu sih harusnya. Padahal kalau gitu gak ada suaranya gimana ya? Iya lu bayangin, iya juga. Waduh keren. Iya juga sih. Iya lu bayangin kalau lu cuma nonton lighting, ada LED gak ada suaranya. Bagus. Maksudnya? Iya gue juga baru keinget. Iya juga ya, cuma nontonin apa lu sekarang? TV masih enak, TV mending nonton TV kali gitu. TV gagu. Iya juga ya. Oke, sudah banyak dipakai artis, tapi ada nggak kira-kira artis yang masih pengen, waduh dia nih, ini artis Indonesia atau enggak artis luar negeri yang, gue pengen nih dia nih. Pengen lah, ngayal mah ada gue. Siapa? Lo pernah pengen pegang siapa? Tahu deh. Tapi pengen aja tiba-tiba, ada yang hire gue nih, misalnya bule gitu, pengen banget teman.
Ya nggak tahu ya. Impiannya lah. Impian lah siapa? ya? Yang memang lu pengen banget. Gue pengen deh coba jadi sound engineer-nya gitu loh. Dia ngerasa lu udah ngulik album-albumnya, lu udah tahu karakter lagunya mungkin ya. Kalau gue suka siapa ya? Rage Against the Machine ya, mungkin gue megang dia juga. Band politik gitu. Iya pengen ngayal aja, cuman kalau pengen sih pengen, cuman kayak ya udahlah. Tapi gue kan emang dari SMP gue suka banget sama mereka gitu. Ya gue suka aja karena gue main gitar, niruin gitarisnya gitu. Oke. Ya kalau ngayal pengen. Oke. Ada nggak sih kok tips dari lu? Lu bisa tuning speaker juga pasti kan? Ya nggak jago tapi bisa. Nah, treatment yang seperti apa yang lu pakai untuk nge-tuning speaker? Sebenarnya sih kalau gue lebih ngomongin jumlah barang yang dibawa ke venue. Oke. Ya dong, lu mesti tahu dong ukuran venue lu, volumenya berapa, lu bawa berapa barang, sub lu berapa. Terus lu mesti taruh center fill berapa, down fill berapa, lu mesti tahu. Jadi jangan sampai di sini ompong nih. Nah itu tuh, gue lebih concern ke situ gitu. Jumlah, lebih ke jumlah sih. Berarti lu tipe seorang sound engineer yang mending main rata. Ah, gitu. Daripada main kenceng ya. Iya. Maksudnya kadang-kadang kan mungkin orang suka nuduh gue kan gue megang seringai. Suka di warning kan gue, mas kok kencengan tuh itunya, udah mau merah tuh gitu misalnya. Oh gitu. Cuma satu gue, ini kan emang band kenceng ya. Iya. Temen ya akhirnya gue nurut kan karena gue ya kita turun. Terus orang-orang kayak pas gue turunin level tuh kayak nengok ke belakang semua. Kenapa nih? tapi kayak maksud gue ya udah sih, demi ini acara jalan aja gitu. Oke, menurut lu gimana kok? Ada band ya dengan format yang sekarang nih? Ada band asik, masih asik, energik, masih tetap solidnya dapet. Ya apalagi kan ini kan formula baru istilahnya. Iya. Lebih energik lah, lebih komunikatif ke penonton. Terus yeah. Walaupun yang main udah tua-tua. Iya. Terus tapi gue sempet ngobrol sama gitaris. Kan gue diajak pertama kali itu selepas PPKM ya. Lu kenapa mau pakai gue? Kenapa lu masih mau ngeband? Gue bilang gitu. Gue ngobrol dulu. Maksudnya gue nggak dudukin posisi orang, ngerti nggak? Jadi yang lama tuh ditendang, gue nggak suka kayak gitu. Oke. Misalnya kenapa engineer lama lu ganti ke gue bilang, gue tanya. Ya emang karena dia mau mundur gitu kan. Udah oke, gue bilang. Terus kenapa lu masih mau tetap maju ngeband nih? Walaupun lu kan udah band lama nih. Ya intinya mereka memang pengen punya penghasilan aja dari ngeband gitu. Semangatnya ada. Terus mereka bikin single lagi. Singlenya catchy gitu lah. Gue suka ya udah. Vokalis baru. Terus ya vokalis baru juga temen gue juga, temen lama kan. Terus ya udah jalan aja. Lu main recording juga sih kok? Di gereja. Oh di gereja. Berarti ya. Gue pakai Studio One loh. Sedap. Yang crack apa yang asli nih? Asli dong. Sedap. Yang beli yang mana? Yang beli tahunan subscribe? Gue gak pernah nge-crack gue. Yang beli subscribe tahunan apa yang mana? Gue beli dong, beli putus. Yang Safir? Oh enggak, gue beli yang Studio 5. Studio 5. Iwan 5. Sedap. Soundcard pakai apa soundcard? Gue kalau di gereja tuh pakai Steinberg sih, karena outputnya banyak. Oh iya. Sama gue output buangannya ada Presonus AR8 juga. Oke, ya satu. Gue ngeracik sendiri tuh sistem di gereja. Sedap. Karena di gereja gue ada Dante gue pakai gitu. Dante gue masukin ke DAW itu yang jadi broadcasting gitu. Oh. Gue pakai Reaper kalau itu di gereja. Pakai Reaper. Kalau buat live ya. Reaper, ya Reaper. Karena enteng. Betul, enteng dan trouble free lah. Easy to use. Ya, betul. Easy to use. Jadi kalau gue main ini latensinya masih aman. Iya. Kalau gue pakai Studio One agak berat. Oh. Jadi gue dari Steinberg keluarin ke rak. Ya. Ada Amec, ada Focusrite gitu-gitu baru ke broadcasting. Waduh. Keracik. Nah, ya itu juga hasil keracikan selama pandemi. 2 tahun ngulik gituan tuh dari bego sampai ngerti kira-kira. Iya. Kan gue anti gitu-gituan dulu. Gue gak suka komputer karena gue pikir ada orang lain yang ngerjain. Ada orang lain yang ngerjain. Iya, gue ngerjain mixing aja kan. Iya. Tahu semuanya berhenti pas pandemi. Gue ngapain ya gitu. Ya, banting setir. Ya banting setir karena gereja kan tapping dulu. Iya. Tapping recording ya kita belajar. Tapi waktu PPKM gitu lu pernah kepikiran gak sih open PO gitu? Bikin makanan nih. Iya. Apa pisang lumer. Bisa ngolen bini gue lu mau pesen ya. Karena lagi bikin ikan bandeng tuh buat Imlek. Malah gue ditawarin. Ternyata ada juga. Ko Albert. Ya, lu kan seorang pemain gitar.
dan lu juga pernah menjadi seorang gitar tech gitu loh. Oh, iya. Nah, menurut lu gitaris siapa yang dari skillnya, cara mainnya, ya mungkin apanya lah gitu loh, yang mungkin wah ini wow banget. Indonesia tuh gitaris Attitude-nya mungkin, tapi ya maksud gue yang lu juga oke banget ya, yang lu kayak wah ini dia nih. Terbaik lah. Siapa? Kalau yang gue berkesan banget sampai sekarang nih mungkin Baron ya sama Eros kali ya. Waduh. Dua itu sih menurut gue. Karena menurut gue tuh influencer gue lah dua Iya, itu. iya. Ya bikin apa ya? Bikin Indonesia musiknya keren aja dua orang itu. Iya. Sampai sekarang buat gue. Membekas banget ya. Membekas. Kalau Baron kan dengan teknologinya ya. Iya. Kan tekadnya dia dulu gitu. Gue nggak mau Indonesia itu dipandang sama dunia tuh sebelah mata tentang ini ya teknologi gitar ya. Makanya dia bangun track system kan. Iya. Dia orang boleh kan nganggap kita tuh primitif. Iya. Ya, maksud gue, oh di sini ada track system, di sini ada ini. Oh, kita mesti punya itu karena kita emang punya dan kita ngerti gitu. Oh. Gue sih patokannya itu karena gue pikir, semangatnya kayak gitu ya, buat jadi gitaris yang tahu teknologi gitu. Iya. Jangan gaptek maksud gue. Iya. Eros Kalau Eros tuh dia Eros Bujana tuh sama kalau menurut gua. Cuma dia yang kayak gitu. Gak ada yang lain. Otentik aja udah Otentik orangnya. aja deh. Lu kayak ngeliat kayak siapa ya? Gak ada. Dia. Nggak ada, Eros, dia, Bujana, gitu. Bujana gitu. Gue pernah nonton di Java Jazz waktu itu dan sakti banget. Waduh, Mas Dewa Bujanya masih sedap gitu. Iya maksudnya ada colornya sendiri ya. Betul. Indonesianya gitu. Keren sih menurut gua. Albert, thank you banget udah nyempetin waktunya ke Podcast Berani. Udah mau sharing-sharing buat netizen. Dan buat netizen semua, thank you banget yang sudah nonton sampai habis. Tetap support konten Promedia selalu. Jangan lupa di subscribe. Di subscribe. Subscribe. Di komen, di share, dan di like sebanyak mungkin. Dan jangan lupa untuk bikin postingan story gitu loh. Kayak pas lagi nonton, entah mau dipoto kek, mau direkam apa kek gitu. Terus upload di Instagram dan dibikin meme. Bikin meme. Jangan loh. Pas foto gue lagi jelek lagi. Waduh. Padahal enggak. Di upload di Instastory. Jangan lupa untuk tag Promedia_solution. Nanti akan kita repost pastinya. Oke netizen, sampai ketemu di konten Berani selanjutnya. Peace. Thank you.